Ayatnya mengatakan wal yaumil akhir masuk kategori apa? Fakadzdzaba wa aba. Itulah orang yang mendustakan dengan dan mengabaikan. Jatuh hukumnya bisa fasik atau bahkan kafir. Jadi sembarangan itu orang mengatakan akhirat itu ramalan, sudah jelas sekali. Wal yaumil akhir. Baik, nah kita lanjutkan para bapak. 183 itu tentang kewajiban saum. Sekarang 184. Ada beberapa penggalan di sini ya. Ayaman ma'dudat 1. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra 2. Wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin 3. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu 4. Wa am tashrubu khairul lakum in kuntum ta'lamun 5. 184 ada 5 tema yang bisa kita ambil. Jadi urutannya ayaman ma'dudat. Ayam artinya double ya. Double ya bukan ayam. Kalau ayam nanti disangka yang biasa kita makan. Ayam hari-hari atau beberapa hari. Tunggalnya yaumun. Yauman bisa ya. Yaumun. Jadi ayaman ma'dudat artinya hari-hari atau beberapa hari yang sudah ditentukan. Ma'dudat ditetapkan, ditentukan apanya, pelaksanaannya, lamanya. Yang jadi masalah siapa yang menentukan? Kembali ke ayat 183. Allah. Berapa hari ditentukan itu? Mulai dari mana pelaksanaan saum itu? Ini menyangkut kepada kutiba alaikumusiyam. Jawabannya ini Pak. Yang pertama, beberapa hari itu diawali oleh syahidah. Barang siapa syahidah menyaksikan minkum di antara kamu asyara bulan itu berarti bulan Ramadan. Minkum menggambarkan sebagian apa semua? Sebagian. Berarti adakah kewajiban saya Bapak secara individu untuk melihat hilal? Tidak. Cukup wakilkan. Dengan catatan orang yang dia wakilkan harus kompetensi atau ahli, dapat dipercaya. Bayangkan begini Pak, kalau kata-katanya, misalnya ada kejadian Ramadan telah tiba, Ramadan telah tiba, kata seseorang yang masyarakat. Sementara yang lain, dari mana kamu tahu? Saya sudah melihat hilalnya. Sebentar. Adakah yang lain saksi? Belum. Yang lain banyak. Kami yakin, saya sudah melihat bulan Ramadan. Cek lagi ketika besoknya, aduh maaf bro, saya salah lihat. Kenapa? Ternyata di mata saya ada belek. Saya pikir itu hilal. Kebayang apa kira-kira Pak? Kalau besoknya langsung diputuskan Ramadan, padahal masih 3 hari lagi. Karena dia katakan, saya yakin, saya sudah melihat sendiri sekian derajat, lebih dari 4 derajat, sebab besar tampaknya itu. Karena memang beleknya besar. Itu bahaya sekali. Jadi orang yang diminta untuk melihat hilal syahidah itu orang yang terpercaya dan disumpah. Itu kira-kira nanti saya lihatkan hadisnya ya mengenai syahidah. Jadi syahidatnya menyaksikan betul, melihat langsung apa yang disebut dengan hilal. Maka kalau yakin itu sudah terlihat, fal yasumhu, hendaklah kalian bersaum pada waktu itu. Sudah jatuh wajib untuk saum. Kalau belum yakin, jangan. Itu prinsip ya. Kalau kalimat syahidah itu menggambarkan melihat secara langsung, makanya saksi disebut syahid. Kenapa? Bayangkan oleh Bapak dan Ibu, ketika seseorang sudah menjadi saksi, ditanya, Anda siap jadi saksi? Siap. Baik, kita sumpah dulu. Demi Allah dan seterusnya. Ketika pertanyaan diajukan kepada sang saksi, ketika terjadi pembunuhan, Anda sedang di mana? Tidur toh? Tidur? Ya. Terus Anda dari mana? Menyaksikan atau mendengar atau mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan? Kata tetangga, Pak.
Kira-kira saksi bukan? Nah, itu bisa berubah jadi terdakwa? Bisa. Kenapa Anda boleh saksi? Soalnya dibayar, Pak, lumayan lah bayarannya. Waduh, kacau lagi. Jadi kalimat syahidah itu melihat langsung kejadiannya. Nah, sayang Pak, kalau kita melihat akad nikah, yang disaksikan asal maaf kan, asal tua, asal ada hubungan dengan keluarga, saksi ketika akad begini, salah. Pernahkah mengkritisi bagaimana antara kata-kata dari orang calon mertua mendengar kemudian dijawab oleh calon anak menantu, ada intisal atau terpisah. Misalnya, ketika saya nikahkan putri saya bernama ini binti ini dengan mas kawin seperangkat alat sablon, misalnya gitu ya, seperangkat alat sablon dibayar tunai. Kemudian calon laki-lakinya menjawab, cehem dulu Pak. Terus bismillahirrahmanirrahim, saya terima. Sah apa tidak? Tidak ada intisal. Tidak intisal berarti tidak sah. Tapi karena saksinya nggak ngerti, bismillahirrahmanirrahim, saya terima. Gimana saksi? Sah. Ngerti nggak antara menjelaskan orang tua perempuan dengan calon menantu itu harus intisal, tidak boleh terhalangi oleh apapun. Enggak apa. Harusnya saksi itu betul-betul memahami persoalan. Jadi berhati-hati jadi saksi nikah. Tanggung jawabnya di akhirat persoalannya. Terputus saja ada kalimat lain. Misalnya bismillah itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikahnya, nggak boleh. Harus utuh langsung. Konsekuensinya apa Pak? Ketika nggak sah. Konsekuensinya apa? Kalau tidak sah nikahnya? Zina Pak. Bahaya itu. Tapi kan kita menganggapnya biasa saja, yang penting maaf ya, yang penting ada hubungan dekat. Jalan. Saya pernah jadi saksi, kemudian di Garut ini kejadiannya, kiai Pak yang jadi saksinya, tentu ngerti. Nah, ponakan saya adik sepupu saya langsung bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Ulang langsung Pak. Karena intisal prinsipnya bersambung, tidak boleh terputus antara yang menyerahkan dengan yang menerima ijab kabulnya. Syahidah. Oke, kembali ke sini. Jadi siapa yang betul-betul menyaksikan bulan itu di antaramu, falyasumhu. Yang kedua, inilah namanya hilal. Tentang waktu. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu Muhammad, anil ahillah, tentang bulan sabit. Ahillah pengertiannya perubahan bulan yang disebut bulan sabit. Katakan mawaqitu linnas, bulan sabit itu waktu-waktu yang bisa dijadikan rujukan oleh manusia. Dalam konteks apa? Dalam kaitan dengan ibadah. Terkait dengan waktu-waktu dua kan Pak? Pertama bulan, maksudnya al-qamar ya, bukan bulan kalender. Kedua matahari. Matahari untuk menentukan waktu mulai sahur, matahari atau bulan? Menentukan awal bulan. Matahari atau bulan? Bulan. Maka kita lihatnya bukan jam 12 malam, tapi jam maghrib. Karena perubahan antara waktu hari itu siangnya menuju waktu hari berikutnya pada saat azan maghrib itu disebut dengan hilal, bulan, qamar ya. Sebaliknya, ketika saya Bapak Ibu puasa mengikuti bulan perputarannya atau matahari kalau puasanya. Nah, jadi dua-duanya dipakai kan? Itulah dalam bahasa Islam. Sebaliknya, sholat kan? Melaksanakan sholat matahari atau bulan? Matahari sama. Subuh ini kan bukan perputaran bulan, tapi perputaran matahari. Itulah mawaqit namanya. Waktu-waktu bagi manusia untuk digunakan referensi ibadah. Oke, bayangkan oleh Bapak Ibu, kalau sekarang menetapkan
zuhurnya masih konvensional, pakai patok untuk melihat bayangan matahari. Repot nggak? Masya Allah. Justru ilmuwan muslim terinspirasi oleh itu. Kalau masalah ilmuwan muslim terinspirasi oleh itu, maka dibuatlah jam. Jadi jam itu temuan ilmuwan muslim, bukan non muslim. Meskipun kemudian orang yang memproduksinya menjadi seiko muslim atau non muslim. Hebat kan? Penemunya siapa? Penemunya muslim. Yang memproduksi massa non muslim. Penemu bilangan logaritma siapa? Muslim. Yang membuat Facebook. Jadi muslim itu ilmuwan, penemu semua, tapi yang memproduksi massanya kitanya. Insyaallah itu hebat ya. Dulu ilmuwan muslim luar biasa dari sisi peran sertanya gitu untuk Islam. Semuanya mengacu pada apa? Mengacu pada waktu pada ayat-ayat atau pada hadis. Baik, yang ketiga terkait dengan ma'dud dalam sehari, apa rujukannya mengenai saum dalam sehari? Ayat ini saya kutip dulu berkaitan dengan beberapa hari tadi. Kulu washrabu, makan minumlah. Berarti masih bebas ya, belum berhenti. Hatta hingga. Ini menggambarkan batas waktu kan Pak? Silakan makan minum Pak. Silakan Pak makan minum. Sampai kapan? Hatta hingga yatabayyana lakumul khaytul abyad, hingga titik putih minal khaytul aswad, dari titik hitam sudah jelas. Kapan titik putih dari titik hitam itu? Waktu subuh. Jadi sebetulnya istilah fajar, subuh, imsak itu sama Pak penerapannya. Ketika kita sudah azan, itu berarti sudah imsak, berhenti untuk kulu washrobu, makan dan minum. Artinya ketika ada bunyi apa Pak? Sirene, itu masih boleh makan. Cuman makannya tolong dipercepat karena waktunya sudah injury time. Jadi bukan berarti ketika terus ini gimana? Ya sudah teruskan aja. Karena antara bunyi itu dengan subuh berapa menit kira-kira? 5 sampai 10 lah. Jadi intinya imsak itu fajar, azan tadi. Allahu Akbar, itulah imsak, stop sudah. Nah, antara bunyi tadi dengan azan itu melakukan persiapan diri untuk segera menuntaskan apa yang menjadi keharusan bernama sahur. Ini waktunya. Poin pertama. Poin kedua terkait dengan bagaimana kalau orang sakit. Faman kana minkum, maka barang siapa benar-benar, kata kana dalam ayat ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, bukan sesuatu yang tak bermakna, ada maknanya. Karena itu menggambarkan senyatanya, sesuai fakta. Berarti siapa yang benar-benar di antaramu itu maridon, sakit, atau ala safar, berada di atas safar alias perjalanan, bolehlah tidak saum. Karena hukum asal semua mukmin wajib puasa. Hukum asal semua mukmin wajib puasa. Kembali ke ayat sebelumnya. Jika ada orang tidak puasa tanpa alasan uzur, hukum itu berarti menabrak atau melanggar ayat. Orang yang melanggar ayat masuk kategori pendusta, pakar zaba tadi. Tetapi ketika alasannya ilatnya adalah maridon, sakit, atau dalam perjalanan, bolehlah dia meninggalkan sahur. Tapi kemudian fa'iddatun, dia harus menggantinya. Iddah itu bilangan. Maksudnya adalah dia harus mengganti bilangan yang ditinggalkan selama beberapa hari tidak sahur. Jadi kalimat maridon au ala safar itu ilat namanya. Sebab musabab kita dibolehkan tidak berpuasa. Tapi coba Bapak Ibu lihat jam 1 siang di rumah warteg.
Yang terlihat apanya? Kakinya. Ada berapa? Mungkin ada 8. Jam 1, Pak. Saya pernah iseng aja. Assalamualaikum, malam. Pak. Jam berapa? Oh, udah buka, Mas. Oh, lapar, Pak. Masya Allah. Usia masih 30, udah lapar jam segitu. Anda muslim? Aduh, nggak ngerti saya. Kira-kira, Pak, antara pedagang dengan yang membeli sama-sama apa? Sama-sama fasik itu. Kenapa? Karena yang dagang kalau dia muslim melihat yang makannya muslim, jatuhnya apa? Ada nggak ya'muruna bil ma'ruf? Amar ma'ruf ada nggak di situ? Nggak ada. Kecuali kalau perempuan. Mungkin kalau perempuan, Mbak beli? Iya. Kenapa, Pak? Saya halangan. Oke. Kalau laki-laki ada halangan, Pak? Jadi antara yang menjual nasi dengan yang membeli sama-sama fasik hukumnya. Kenapa? Kecuali tanya, maaf, Anda non muslim. Oh iya, non muslim. Oke. Tapi kalau nggak ditanya, Anda muslim? Muslim, Pak. Kenapa beli? Adakah alasan ini? Maridon atau perjalanan? Nggak ada. Jatuhnya fasik. Jadi jangan menganggap sepele, Pak. Kalau kita dagang kuliner pada bulan Ramadan siang hari, jangan menganggap sepele. Kita tanya dulu kalau mau. Ini dagangan siang khusus untuk mereka yang satu non muslim, dua perempuan, halangan, tiga anak-anak masih oke. Tapi kalau usia 40 laki-laki kecuali melambai, Mas mau beli toge, mungkin lain-lain ini jajan sehat warung, masya Allah. Bagi saya sesuatu yang tidak mungkin karena wajibnya di sini maridon kecuali ya. Jadi dua kata ini menunjukkan rukhsah keringanan dalam konteks melaksanakan sahur. Di sini saya kutip sebuah hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha kata Aisyah, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum. Ketika kemudian tidak melaksanakan sahur karena alasan dua tadi, sakit atau safar, maka wajib fa'iddatun min ayyamin ukhra. Inilah yang disebut qada. Aisyah mengatakan, nu'mar, kami diperintah bi qada'in shaum, untuk mengkodok, mengganti sahur. Tidak ada perintah mengganti sholat. Jadi kodok sholat itu nggak ada. Tapi kalau kodok puasa, jelas. Bapak bisa bayangkan kalau dia non muslim masuk Islam sekian puluh tahun sholatnya diganti, berapa ribu rakaat yang harus dia lakukan? Nggak ada. Secara otomatis dia sudah terhapus masa lalunya. Kenapa? Karena dia dulu meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Udah selesai. Tidak ada nu'maru biqada'is sholat. Tidak ada biqada'is sahur. Itu pun kalau konteksnya hukum tadi ya, bukan konteksnya mengabaikan. Menurut Syekh Ibnu Al-Utsaimin, kalau orang dengan sengaja dulu, maaf nih, seperti tadi saya katakan, hari ini kan banyak kan Pak yang tidak melaksanakan sahur dengan sengaja. Tiba-tiba dia sadar sebagai muslim, lalu mulai tahun ini Bismillah mulai sahur. Dia bertanya, bagaimana Pak? Sekian tahun yang lalu kami nggak pernah sahur. Saya muslim Pak, tapi ya berdegong gitu loh. Gimana tuh? Perlu dikodok Pak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, la qada, nggak usah kodok. Gimana? Taubatan nasuha. Sudah taubat saja kepada Allah. Nggak perlu dikodok karena berapa banyak nanti kalau dikodok semua. Intinya bertobat saja sementara yang sekarang laksanakan dengan baik. Kecuali sekarang melaksanakan dengan baik, tiba-tiba di tengah jalan sakit, itu persoalan lain ya. Kembali ke sini dalilnya. Itu para Bapak, jadi qada dikaitkan dengan min ayyamin ukhra. Kita kembali ke ayaman tadi mengenai hadisnya seperti ini ya. Mungkin sekedar
pengetahuan terkait dengan yang sudah dibahas yang lalu, diingatkan. Tadi kan sudah sebutkan Pak ya. Bagaimana kalau tidak menyaksikan hilal? Ini dalil hadisnya terkait dengan keputusan bulan ini ya, kalau masalah Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumuhu," apabila kamu melihatnya. Di sini Pak yang namanya metode ruqyah. Ya, ruqyah itu berarti apa? Melihat. Ya, melihat. Apabila kalian melihatnya sama dengan syahidah. Man syahidah sama. Fasumu, maka saumlah. Berarti metode ini disebut dengan ruqyatul hilal. Melihat hilal dengan alat teropong misalnya atau dengan mata telanjang. Bagaimana kalau misalnya tidak terjadi yang tadi? Bagaimana kalau tidak melihat langsung? Nah, kalimatnya wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau yang pertama, apabila kalian melihat bulan apa? Bulan Ramadan. Subuh berpuasalah, sudah dimulai. Wa idza ra'aitumuhu, apabila kamu melihat bulan Syawal, aftiru, berbukalah. Dua kata ini menunjukkan bahwa antara mulai sahur dengan mulai berbuka sama-sama dimulai dari melihat hilal, perubahan bulan tadi. Itu pengertiannya Pak. Karena pertanyaannya, fa in ghumma 'alaikum, lalu gimana kalau ghum? Ghum itu maksudnya ragu-ragu Pak. Karena terlihat atau tidak. Ketika tidak mampu melihatnya dengan langsung, dengan jelas, terang benderang, fakturulah, tentukanlah. Yang disebut tentukanlah berarti menggunakan apa? Hisab. Jadi kalau metode pertama namanya ruqyatul hilal, melihat perubahan bulan dari Sya'ban ke Ramadan, dari Ramadan ke Syawal. Kan dua kali Pak ya. Melihat Sya'ban ke Ramadan, melihat Ramadan ke Syawal. Itu semuanya kalimatnya kalimat yang tadi, ra'aitumu. Tetapi fa in humma, jika kalian ragu, tidak terlalu yakin, masih bersifat perakiraan karena bingung tidak melihat hilal bulan tadi, maka kata Rasul, faqduru, tentukan. Di hadis lain kalimatnya bukan tentukan tapi akmilu, sempurnakan. Sempurnakan apa? Sempurnakan al-iddah, bilangan bulan Sya'ban menjadi salasin 30. Kalau tidak salah, Sya'ban kemarin itu tidak sempurna hilalnya Pak. Setelah dilihat hari Selasa, 2 kali yang sampai Rebo, ternyata nggak muncul. Maka kemenang dengan seluruh ormas sepakat Ramadan hari Kamis. Karena apa? Tidak sempurnanya hilal Ramadan, sehingga di istikmal namanya, disempurnakan menjadi 30 menggunakan dalil ini salah satunya ya. Jadi sama dengan tadi ayam dan ma'dudah. Itu yang kedua. Terkait dengan qada muncul masalah. Qada is saum, mengganti saum, pertanyaannya muncul. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau ibu-ibu kebanyakan. Boleh enggak sih qada saum nanti saja bulan Sya'ban tahun depan? Secara hukum sah, tidak apa-apa. Kapanpun qada saum. Yang pasti harus mengqada. Bahkan selama belum mengqada, mungkin 2-3 tahun, itu pun keterlaluan. Bayangkan oleh Bapak Ibu, karena mengatakan nanti aja lah kodonya tanggung, ternyata ketika astagfirullahaladzim sudah 3 hari Ramadan, saya dulu punya utang 4 belum, ya Allah, ya sudah, tambahkan nanti ke tahun berikutnya, meskipun masuk kategori fawailun Pak, kecelakaan bagi yang begitu. Kenapa? Masa sih Pak Bu setahun lupa terus? Makanya di sini ya, secara hukum sah, tapi masuk kategori orang yang wail, kecelakaan.
Nah dalilnya Aisyah mengatakan karena yakunu alayya shaum min Ramadan falam astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Saking sibuknya Aisyah melayani Rasul sampai terlupakan, maka baru ingat Ramadan mengqadha ketika bulan Sya'ban. Hadis ini sahih, sehingga dalilnya kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat boleh mengqadha saum kapanpun selama belum Ramadan berikutnya. Tetapi, nah ada tetapinya Pak. Muslim yang baik sebaiknya menyegerakan. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum sabiqun. Itulah orang-orang yang bersegera. Jadi kita sebaiknya masuk kelompok ini. Yusari'un, jangan menunda-nunda untuk melaksanakan qadha saum. Ya. Tetapi dengan catatan lagi, bolehkah mengqadha saum satu hari yang sama, niatnya dua? Yang satu sok niat qadha, yang satu kebetulan Senin Pak, jadi niatnya ya supaya kita kan pengen all one for all gitu kan, atau 3 in 1 gitu ya. Secara logika boleh dong, boleh secara logika. Yang jadi masalah posisi qadha dengan Senin Kamis sama atau beda? Yang satu wajib, yang satu masa disamakan? Nggak bisa. Itu kira-kira ya. Meskipun ada yang berpendapat bisa, logikanya bagaimana bisa orang statusnya saja beda, bawa nilai mungkin bisa, tapi kalau keabsahan hukumnya bisa bahaya. Jadi sebaiknya masing-masing saja. Termasuk yang paling sering, Pak, saya mau qadha utang kemarin di bulan Syawal, boleh enggak niat saya melaksanakan Syawal dulu lah, Ramadan masih lama, qadha masih lama, kembali kayak tadi, boleh mendahulukan Syawal. Tapi kalau yang mau ideal, tuntaskan qadha. Toh masih ada waktu kan ya? Maka di bulan itu Syawal full, qadha 3 hari selesai. Sisanya baru Syawal. Kenapa? Karena saum Syawal itu yang penting di bulan Syawal prinsipnya. Kapanpun dilaksanakannya terserah, selama bulan Syawal itu intinya. Jadi apakah qadha dulu ataukah Syawal dulu, gak ada masalah. Meskipun kalau menggunakan bahasa yang ideal adalah yang wajib dulu atau sunnah dulu. Yang wajib dulu baru sunnah, tanpa menghalangi keharusan, ya begitu gambarannya para bapak. Itu tentang qadha saum. Baik, poin kedua yang saya rangkum. Poin kedua adalah mengenai bagaimana dengan fidyah. Tidak saum tapi dengan fidyah. Kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dan atas orang-orang yang lemah, yutiquna, toko artinya lemah, payah, sulit luar biasa, sehingga tidak melaksanakan saum, maka baginya fidyatun, pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Kita lihat kalimat yutiqun secara bahasa tadi, orang yang mengalami kepayahan. Ada 3 kategori orang yang masuk kelompok wa 'alal ladzina yutiquna. Yang pertama orang tua yang sudah lanjut usia, terlalu payah atau bahkan kemungkinan membahayakan keselamatan jiwanya, dia boleh tidak berpuasa. Yang paling tahu siapa? Yang bersangkutan. Kalau dia memaksakan diri sampai akan berakibat fatal terkait dengan nyawa, ya sudah, tidak usah. Inilah dalilnya 'alal ladzina yutiquna, yakni dengan cara hadisnya mengatakan rakhasa lisyai' al-kabir ayuftira wa yut'ima kulla yaumin miskinan. Muncul masalahnya di sini, Pak. Bagaimana takaran dari besaran fidyah? Apakah makan sehari atau makan sekali? Kalimatnya kembali ke sini, Pak. Fidyatun ta'am, makan. Berarti perhitungannya bukan sekali makan, tapi sehari makan.
Kalau seharinya 3 kali, hitung saja. Enggak memberikannya tidak sah secara hukum. Nilainya mungkin ya kurang tadi. Itu pengertiannya. Muncul pertanyaan yang kedua, kapan diberikannya? Kalau kita melihat ke sini, kulla yaumin, sebaiknya tiap hari. Tiap hari mungkin secara teknis bisa saja per 2 hari, tapi sebaiknya tiap hari. Kenapa? Karena boleh jadi orang miskin bisa ditahan makannya 3 hari sekali. Saya kira agak sulit, atau bahkan sebulan sekali. Nanti sajalah di ujung. Enggak, sebaiknya tiap hari. Kulla yaumin, miskinan diberikan kepada yang memang membutuhkan. Itu ulangi, takarannya sesuai dengan kemampuan kita makan dalam sehari. Kedua, pembayarannya sebaiknya tiap hari dengan perhitungan seperti yang tadi sudah disebutkan. Itu mengenai contoh pertama yang termasuk lemah. Yang kedua, perempuan hamil atau menyusui. Hukum asal perempuan hamil atau menyusui tetap adalah wajib menunaikan saum. Tapi bagaimana ketika itu terjadi, dikhawatirkan? Oke, kira-kira ada 3 kategori. 3 kategori mengenai poin kedua, perempuan hamil masuk kelompok alladzina yutiquna. Orang yang masih kuat baik-baik saja, kehamilannya diyakini tidak terganggu, anaknya diyakini tidak terganggu kalau puasa, maka wajib hukumnya saum. Kalau kehamilannya yakin tidak ada masalah, andai kata puasa. Begitu pula kalau asinya tidak terganggu, wajib tetap hukumnya puasa. Yang kedua, orang yang bisa puasa tapi khawatir kalau misalnya tetap puasa ini kandungan akan bermasalah, itu perlu dikedepankan stok puasanya sehingga dia wajib berfidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang jelas-jelas terancam kesehatannya, baik dirinya maupun bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka berbuka saja. Inilah kategori perempuan hamil ya. Kalimatnya berbeda. Yang kedua, dalilnya ini Abdullah bin Abbas ditanya, kemudian beliau memberi jawaban, wajib atas kamu fidyah dan tidak ada qadha. Laisa 'alaikal qadha. Jadi dalil ini tidak menggunakan 2. Qadha juga, fidyah juga. Enggak. Kalau posisinya 'alal ladzina yutiqunahu, ambil satu saja. Yaitu 'alaika al-jaza'u, alias wajib memberi fidyah, laisa 'alaikal qadha, tidak wajib mengqadha. Sesuai dengan harinya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan yang masuk, orang yang masuk kategori yutiqun, perempuan nifas, haid atau menyusui, sama tadi. Dalilnya sama. Dengan acuan sekali lagi, hitung berapa tidak puasa karena itu, kemudian takarannya adalah yang biasa kita makan dalam sehari. Jadi sekali lagi, jangan sekali makan, padahal kita makan 3 kali. Itu para bapak yang kalimat berikutnya adalah faman tatawwa'a. Ini kalimat balasannya, ukurannya, takarannya tadi ya. Kemudian kalimat berikutnya faman tatawwa'a. Siapa yang dengan sukarela khairan melakukan amalan-amalan baik, fahuwa khairullah, maka baginya keutamaan. Kalau Bapak perhatikan, ada 2 kata yang sama, khairan. Yang satu khairan, yang satu khairun. Secara bahasa sama Pak, kebaikan. Tapi tafsirannya beda. Kalau khairan ya, man tatawwa'a khairan, ini menggambarkan amalan-amalan yang baik, simbol dari ketaatan. Siapa yang melaksanakan banyak kebaikan dengan sukarela selama Ramadan, fahuwa khairullah, maka itulah kebaikan, alias kalau khairan amalan, kalau khairun balasan. Itu bedanya Pak ya. Sekali lagi, meski kata yang dipakai sama, khair, tapi maknanya beda. Kalau khairan di sini kebaikan-kebaikan, misalnya
Sekarang kita sahur, nanti bapak sholat, nanti tilawah Quran, nanti sedekah, itu masuk kategori khair yang pertama. Tapi ketika Allah balas dengan nilai, dengan dibukanya ini, dengan sakinah mawaddah warahmah, itu masuk kategori balasan khairnya. Jadi sama-sama khair tetapi beda makna, ya. Itu pengertiannya para bapak rahimahullah. Yang termasuk khairun di sini adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Inilah balasan. Jadi insyaallah kalau kita semakin banyak kebaikan di sini kita tanamkan, maka nilainya pun akan semakin baik. Karena itu kebaikan akan membuka pintu rahmat Allah. Sebanyak mungkin kita membuka pintu rahmat Allah, maka ketika kita membutuhkan Allah langsung memberikan jawaban. Yang terakhir para bapak rahimahullah adalah kalimat wa antasumu, dan kalau mereka berpuasa khairul lakum, itu lebih baik untuknya. Artinya meskipun misalnya mereka ada sakit kemudian atau safar, tapi tetap berpuasa karena pertimbangan dia masih kuat, itu lebih baik. Bagus ya. Sekarang para bapak, tentang khairun, kebaikan puasa ada banyak. Saya ambil 5 contoh tentang khairun, nilai utama puasa dari sisi kesehatan. Pertama, sahur itu sama dengan proses detoksifikasi. Racun-racun dibuang dari tubuh saya, bapak ibu semua, lewat dibiarkannya tidak dimasuki oleh makanan baru. Kesehatan di sini ya. Yang kedua, kalau tadi detoksifikasi, yang kedua regenerasi sel. Dampaknya di sini awet muda. Kalau tidak salah, Mahathir Muhammad sampai usia 92 karena rajin tahun. Itu hubungannya ke situ. Usia 92 masih cara berpikirnya masih bening, bukan seperti kebanyakan orang. Saya ingat gancang pohon. Itu kan ya. Kalau kita kebanyakan saya ingat gancang pohon. Tapi kalau Mahathir kuat masih. Kenapa? Salah satunya adalah saum daunnya. Yang kedua, yang ketiga merangsang sistem imun. Orang yang rajin saum sama dengan membentengi dirinya, tubuhnya dari munculnya penyakit-penyakit dalam dirinya. Yang keempat, memperkuat sistem imun. Dan yang kelima, menyembuhkan penyakit ma, kata penelitian. Jadi justru kecuali bapak-bapak beda lagi Pak ya. Kalau penyakit ma, orang Bandung banyak yang penyakit apa? Abdi ma, kenal terus mahnya. Itu bisa menyembuhkan. Nah, inilah yang masuk kategori khairul lakum lewat puasa. Kesimpulannya para bapak, yang pertama, pelaksanaan saum wajib Ramadan hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, ma'dudah, selama beberapa hari. Tidak boleh selamanya. Itu kalimat ma'dudah. Jadi aspek bulannya tidak boleh di luar Ramadan, harinya tidak boleh lebih dari 31, kalaupun ada ya. Intinya sebulan. Kedua, ketiga, tidak boleh lebih dari 24 jam. Karena dalam sehari nggak mungkin 24 jam. Hitungannya bukan lamanya jam, tapi munculnya bulan, matahari tadi ya kalimatnya. Yang pertama. Yang kedua, qada sahur diberlakukan untuk satu, maridon, orang yang sakit tadi. Bagaimana kalau sakitnya begini? Hari ini maaf bapak, saya nggak puasa. Kenapa bu? Saya sakit. Sakit apa? Sakit hati sama itu. Itu lain lagi urusannya pak. Itu betul sakit hati, bisa munafik jatuhnya. Saya sakit hati soalnya diomongin terus sama si itu tuh. Itu bukan sakit namanya. Itu namanya qalbun marad, bukan sakit hatinya. Jatuhnya bukan dikodok tapi munafik langsung hari itu. Ya. Yang kedua, safar alias perjalanan. Tetapi ketika ibu safarnya dari sini ke Gria, safar bukan? Saya bukannya deh, soalnya safar saya bukan itu yang dimaksud.
Safar karena ibu belanja ke Cihargelis, tiba-tiba di tengah jalan makan. Kan dalilnya ada safarin. Bukan itu ada batasan yang disebut dengan safar. Apalagi kemudian ditanya, kapan Pak? Bukan safar Pak. Safar ramai cenangke. Beda lagi Pak. Baik, yang kedua. Yang ketiga adalah pemberlakuan fidyah sebagai pengganti dari qadha diberlakukan bagi orang yang mengalami kepayahan tadi, yutikunahu. Jadi sekali lagi fidyatun jelas takarannya, arah atau sasarannya pun jelas, miskinan. Berarti kalau tidak miskinan tidak berhak untuk mendapatkan fidyah. Misalnya ibu menyerahkannya ke adik sendiri, ya kalau masuk kategori miskinan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak termasuk, jangan asal memberi. Kemudian yang keempat, siapapun yang melakukan kebaikan tadi akan mendapatkan khair. Khair itu bisa berupa kenyamanan hidup, sakinahnya rumah tangga, dan seterusnya yang pasti terkait erat dengan balasan Allah. Para bapak dan ibu, mungkin itu yang kita bahas hari ini. Ada yang tanyakan? Nah. Ada dua kemungkinan. Sebetulnya bukan tidak boleh, tetapi memang disebutnya sebaiknya diorganisasikan supaya supaya terjadi keadilan. Karena boleh jadi kalau semua orang diberi kebebasan untuk memberikan fidyah, dia khawatirkan bersifat subjektif kan Pak, sehingga nanti ada seseorang yang banyak menerima sementara yang lain tidak. Maka sebaiknya memang dikoordinasi lewat badan amil zakat. Kalaupun langsung sebetulnya tidak berdosa juga kalau langsung, hanya demi kesamarataan dan demi keadilan sebaiknya diserahkan kepada bazir. Satu lagi Pak, mungkin besarannya kita masih belum ada bayangan ini Pak. Oke, kembali lagi Pak. To'am, makanan, pengertiannya adalah kula yaumin dalam sehari. Maksud saya, kita makan sehari berapa? Berapa kali? 2, 3. Yang diambil kebiasaan 3 kali. 3 kali nilainya berapa? Rata-rata saja. Sebaiknya mengambil posisi di atas, bukan yang di bawah. Maksud saya nggak bisa menentukan tiap hari berapa Pak. Pasti bisa Pak, minimal berapa? 20 sekali makan di warteg misalnya. Gitu kan Pak? Tinggal kalikan 3. Nah kalau saya, tapi kadang-kadang saya juga lebih dari itu. Kalau begitu ambil yang tertinggi. Kalau 20 sekali makan kali 3 60. Maka supaya tidak mendapatkan pahala yang minimal, kita ambil yang ya sudah 75 sehari. Kan? Itu aturannya. Jadi teman-teman ini maksudnya gini, dulu ada yang menyarankan senilai zakat fitrah gitu. Oh enggak ada. Enggak, tidak bisa disamakan dengan zakat fitrah. Boleh jadi lebih, boleh jadi kurang. Oh enggak apa-apa, insyaallah. Hukum berlaku hukum walladzina ya'maluna sayyi'ati bijahalah. Orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu, selesai. Tapi kalau sudah tahu tetap ngeyel, lain lagi masalahnya. Begitu kira-kira. Ibu ada yang itu bisa nggak dirapel? Ini sistem pembayarannya bagaimana? Kembali yang tadi Pak, kula yaumin setiap hari idealnya. Kenapa? Karena pertimbangannya orang miskin belum tentu memiliki bahan makanan pada waktu tiap hari. Boleh jadi kan nggak bisa, maaf Bu ya, nanti bulan depan aja Pak, saya lapar nggak bisa ditahan Pak. Jadi kalau memang berkemungkinan melihat orang miskin di sekitar kita tiap hari, sebaiknya tiap hari. Maksudnya dikasih aja sekaligus silakan di depan. Oh di depan, Oh iya. uang muka gitu ya. Dia di sini. Bisa 6 kali langsung. Oh boleh, bisa. Sekaligus saja. Iya, di depan nanti Pak. Kalau bisa jangan di belakang. Kenapa? Tadi apa ya, makan bisa ditahan Pak. Maaf ya, Bapak puasa dulu seminggu. Lapar Pak. Jadi kalau di depan bagus. Kalau di belakang pasti muncul masalah di situ.
Kalau di depan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, di depan boleh, asal jangan di belakang. Begitu kira-kira. Iya teh. Oh, kalau itu konversi ya, konversi nilai. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah andai kata, karena saya lihat pendapat Ibnu Al-Utsaimin mirip dengan zakat fitrah. Bayangkan kalau misalnya zakat, sebetulnya kalau istilah hadis ya, bukan fitrah tapi fitri. Kita ini sering salah kaprah, tapi karena sudah lama ya. Zakat fitri terkait dengan fidyah itu bisa yang menjadi acuan adalah makanan pokok. Makanan pokok pun bisa dikonversi nilainya, asal kembali ke patokan nilai tadi. Boleh. Misalnya uang, tadi saya katakannya, makan dalam sehari nilai uangnya itu 20 kali 3 bagi 60 di atas. Kemudian diambil yang di atas 75 misalnya. Atau dalam sehari berapa gelas takarannya kali 3 itu juga bisa. Jadi nggak ada masalah apakah bahan makanan pokoknya atau dikonversi nilainya, bisa. Ya. Ada lagi Pak? Mohon penjelasan tentang fasik tadi Pak, karena kan banyak terjadi nih Pak. Ya contoh teman saya sendiri kan jualan, justru bulan puasa ini biarpun siang lebih ramai gitu. Itu godaannya. Betul. Begini Pak, yang disebut fasik asal kata dari fasako. Fasako itu artinya pecah. Secara bahasa ya, pecah. Orang fasik berarti orang yang mematahkan hubungan dengan Allah. Orang fasik berarti orang yang yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, melanggar atau tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Pertanyaannya, apakah setiap mukmin diharuskan amar ma'ruf? Perintah bukan. Ketika dilaksanakan nyambung ke ayat yang tadi kan, yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan apa yang harusnya disambung, berarti fasik tadi. Kecuali maaf Pak, saya hanya berjualan untuk ibu-ibu yang halangan atau orang non muslim. Ada laki-laki, saya tanya, muslim nggak? Muslim nggak? Ya muslim. Kalau begitu, maaf, saya nggak bisa melayani. Itu bagus. Ada yang begitu? Kalau ada, bagus itu. Maaf Pak, saya hanya berjualan untuk mereka yang non muslim. Kalau ada laki-laki muslim, wajib hukumnya Anda saum. Kalau enggak, sorry, saya nggak bisa melayani. Bagus. Harusnya begitu. Kalau tidak ini disebut fasik. Nah, terakhir, kalau fasik matinya fasik. Kalau seseorang matinya fasik, Al-Taubah ayat 84. La taqum ala qabri, jangan mendoakan dia. Berat Pak. La tusolli, jangan disolatkan, jangan didoakan, jangankan sholat, didoakan saja tidak boleh. Kenapa? Wa matu wa hum fasikun, karena dia matinya fasik. Aduh, berat sebetulnya. Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 26. 27. Yang pertama, yang kuduna misaki mim ba'di misaki, melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Orang yang sudah kesepakatan akan jual beli, akan nikah, pokoknya akan kerjasama kan akan ya. Deal kesepakatannya, tiba-tiba di tengah jalan karena orang itu merasa menguntungkan perjanjian ini, dia putuskan secara sepihak, jatuh hukumnya fasik. Satu. Yang kedua, yufsiduna fil ard, merusak lingkungan, fasik. Contoh, saya takut fasik. Membuang batu, kayu, besi atau apapun yang bisa mencelakakan orang dari tengah jalan, sedekah bukan? Sedekah bukan? Sedekah. Berarti kalau terbalik membahayakan. Nah, tikus, bangkai tikus dibuang apa? Di pinggir jalan apa? Diketengahkan sekarang? Merusak nggak? Bisa itu masuk kategori yufsiduna fil ard,
Bagi saya itu fasik karena lawannya adalah sedekah. Kita ada batu, ada paku, kita buang di tangan, di pinggir. Itu sedekah, berarti kebaikan. Ini sebalik, kita makan malah sengaja, fasik hukumnya. Wah, ketiga tadi, yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusholat, melanggar atau memutuskan sesuatu yang harusnya dilaksanakan. Jadi fasik itu salah satu ayatnya Al-Baqarah 26-27. Itu ciri-cirinya. Baik, itu mungkin Pak. Ya, silakan. Kalau jual nasi bungkus kan kita nggak tahu apa-apa. Maka betul Pak. Kita makanya sebaiknya kembali ke tadi ada watawasau bil haq. Maaf Pak, karena karena yang beli adalah Anda laki-laki, Anda muslim, saya nggak bisa. Lain lagi kalau yang datang perempuan atau anak-anak, ternyata untuk bapaknya. Nah, gitu ya. Nah, yang hukum Islam mengatakan begini. Jatuhnya bersalah itu kalau kita melihat kejadian diam. Bahwa anak itu disuruh oleh bapaknya, kita yang lihat anaknya. Ini buat siapa? Buat saya Pak. Mungkin kalau anak jujur mah buat bapak, nggak boleh. Tapi kalau ini buat saya Pak, oke. Bahwa kemudian itu untuk bapak dia, yang dosa bukan kita, yang bersangkutan. Gitu. Maksudnya gini Pak, kan restoran-restoran jam 4 sudah buka, tapi kan nggak dimakan dulu ya bungkus. Itu boleh nggak jualan jam 4 itu kayak orang jual takjil itu nggak dimakan? Nah, itu betul. Kalau kita intinya gini, ada kejelasan fakta bahwa Anda beli buat takjil selesai, bahwa nanti buat buka itu selesai, bahwa kemudian itu kecurangan alias sudah beli datanya Hamio itu lain masalahnya. Tetap yang diukur itu apa yang terlihat, zahirnya kira-kira gitu. Jangan menilai niat. Kalau di Indonesia lain Pak. Kalau yang berbuat salah muslim yang dilihat fakta. Tapi kalau yang berbuat non muslim yang dilihat niatnya kan nggak begitu, jadi apa-apa. Betul nggak diberitahu? Nah itu faktanya ketika yang melakukan pelecehan itu non muslim yang dilihat itu kan lucu-lucuan aja. Tapi kalau muslim yang melakukannya yang dilihat ini faktanya. Hukum macam apa coba seperti ini? Masya Allah. Jadi hukum itu bagaimana yang berkuasa. Itu lagi Pak. Ya. Fasik itu tadi ada masa berlakunya kan? Bahwa sekarang dia Oh enggak, kembali lagi Pak. Semua perbuatan tercela apapun namanya, munafikkah, fasikkah, kafirkah, stop, berhenti, selesai selama dihapus oleh taubatan nasuha. Jadi ketika yang bersangkutan tadi astagfirullah betul-betul menyesal, tubuh taubatan nasuha, maka fasik yang lalu hanyalah sekedar nama. Selesai semua. Tidak ada lagi beban sampai selanjutnya. Intinya tobat. maksudnya ini Pak, yang mati fasik itu tadi Pak, anda didoakan dan disalurkan, dia pastinya baru kemarin terus tak taubat ya tadi aja, tapi udah nggak disalurkan lalu. Nah yang menjadi masalah gini, yang saya maksud adalah kematiannya fasik, sedang melakukan sesuatu meninggal, misalnya oplosan, itu kan jelas Pak ya. Atau orang berbuat zina, aborsi. Nah aborsinya itu ada saksi, itu namanya fasik. Tapi kalau sekian waktu yang lalu orang ini begini, tiba-tiba meninggal, belum tentu. Karena boleh jadi antara perbuatan sekian waktu yang lalu dengan kematiannya ada rentang waktu gitu ya, yang boleh jadi baik gitu kira-kira. Ya. Oplosan jelas bisa mereka. Tapi bismillah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Lah, ditondet sih aku aing. Kenapa? Ketika kategori masuk itu melanggar Akad jual beli ya, betul. Sebagainya. Kalau ketika akadnya itu terkandung fakta-fakta riba, misal kita investasi tapi buat presentasi gitu, artinya Masuknya sama. Nah itu satu Pak. Artinya ketika akad itu dia sedang tidak posisi paham akad-akad riba. Oke. Artinya riba dia makan dia dan itu disepakati Pak. Artinya investasi yang biasa dibagi begitu Pak. Persentase setiap bulan. Bukan akan bicara bukan mulabaha.
Tapi kemudian orang itu hijrah dan menyadari bahwa akad itu semuanya batil, terus ingin meluruskan akad itu, tapi kemudian si pihak keduanya tidak mau, tapi ingin dengan akad yang lama. Maksudnya kemudian pihak pertamanya nggak mau. Maksudnya yang sudah hijrah itu, ya kan, misalkan saya gitu, berubah, ya, sementara ya teman mitranya nggak mau bertahan. ingin akad batil itu. Jadi artinya ada dua pemahaman. Misalkan saya Pak bikin akad batil semua Pak, riba semua itu. Tiba-tiba berhenti. Kemudian hijrah lah, disadarkan belajar banyak hal, kemudian ini semuanya akan batil, akan kaum semua. Dan kita ingin kembali tapi tidak dengan akad itu, akad perbaikan Pak. Apakah masuk ke kategori fasik juga atau sebaliknya pihak kedua yang kategorinya itu berarti ungkapan ayatnya kita muncul kesadaran, ya. kemudian yukhrijuhum minadz-dzulumat ilan nur. Nah kategorinya tidak, justru yang disebut fasik itu terbalik, yukhrijuhum minan nur ilan dzulumat. Kalau yang tadi kan terbalik, justru minadz-dzulumat ilan nur, itu bukan kategori fasik, malah sebaliknya ingin mengubah. Jadi sebaiknya tapi pihak keduanya nggak mau, saya harus begini persentase, padahal secara dari syar'i yang namanya akad syirkah gitu ya, bukan persentase seperti artinya identiknya itu bunga, ada denda, penalti dan lain-lain gitu loh. Tapi ketika dia bicara, dia merasa nggak bisa, dan kemudian melakukan banyak hal yang jadi malah lebih fasad gitu. Jadi oh iya, itu bagi saya tetap kita berusaha untuk tidak termasuk kategori fasik. Kenapa? Karena kita yakin bahwa tindakan ini banyak hal yang melanggar aturan-aturan yang ada. Nggak apa-apa, bukan termasuk kategori fasik. Yang termasuk kategori fasik adalah akadnya sudah deal, kemudian sesuai dengan aturan dalam konteks Quran dan Sunnahnya, tiba-tiba ada pandangan keuntungan yang menjadi dasar. Dia merasa, wah ternyata usaha ini besar juga menguntungkan. Biarinlah di tengah jalan dia mencoba membuat pilot usahanya dengan asumsi supaya bangkrut. Habis bangkrut dia muncul, itu fasik. kalau bangkrut beneran ada masalah. Ya, kalau ini ada upaya, betul. Dalam di Bulughul Maram mungkin kalau kita sampai ke sana ya, ada Bapak kenal kan namanya blacklist. Ya. Nah, dalam Bulughul Maram itu dijelaskan boleh di blacklist, diumumkan ke khalayak. Itu proses kalau misalnya kepailitannya ada kesengajaan dari yang bersangkutan. Kemudian tadi setelah bisnisnya berjalan sekian waktu menguntungkan nih, wah ternyata kedek aku sendiri bisa di rekayasa bangkrut. Mas gimana nih, udah kita nggak mungkin hanya melanjutkan. Ya oke lah. Padahal dia punya planning yang lain, itu pasti jatuhnya. Karena dia sengaja untuk memutuskan akad demi keuntungan pribadi. Saya kan pengalaman pribadi Pak, artinya yes kita bangkrut, kemudian kita mau menukar gitu senilai, jadi artinya kemudian karena pihak keduanya tidak mau kekeh, ya barangkali Dengan konsep itu belum paham apa ya. Iya, boleh jadi. Kalau ya saya pribadi ya memang syukur bangkrut kemudian dijalan meninggalkan semua kewajiban dari tapi pihak kedua itu free from riba gitu ya, itu ya. artinya itu pengalaman saya pada 2013. Intinya enggak apa. Insya Allah fasik itu terbalik pokoknya ya. Kalau minan nuri ila dzulumat itu fasik. Kalau minan dzulumat ila nur itu yang sebaliknya. Pertanyaannya gini Pak, meyakinkan pihak kedua itu ya mohon maaf ya Pak, agak keras. Oh nggak mudah, sangat tidak Gimana mudah. Pak? Karena kita ingin menyelesaikan itu tapi pihak keduanya Mungkin tidak mau tahu gitu loh Pak. bisa menggunakan badan arbitrase atau pihak ketiga. Intinya ingin lepas itu harus. Kalau memang tidak bisa, bagaimana prosesnya? Apakah lewat pihak ketiga untuk bisa dicabut atau seperti apa? Karena tidak, bagi saya bukan tidak mungkin, ada jalan. Ya. Baik, para bapak ibu, barangkali itu, insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya mengenai nuzul Quran dan Lailatul Qadar seperti apa. Barakallahu li wa lakum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.